maka qadarullah terlihat ada sesuatu yang diharamkan Allah. Satu hari satu malam kita nggak makan, terpaksa kita makan makanan itu dibolehkan. Nah, dengan catatan ada sesuatu kebutuhan yang mendesak. Tetapi bagi seorang mukmin berupaya khusyuk dan fokus dalam menyempurnakan rukun dan sunnah-sunnah sholat merupakan hal yang patut dijaga dengan seluruh kemampuan yang ada. Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas nanti. Artinya perkara-perkara yang memang di luar pembahasan dari syarat rukun dan sunnah. Yang pertama adalah boleh menangis, mengeluh, dan merintih dalam sholat. Bila seseorang menangis atau merintih di dalam sholat, maka hal itu tidaklah membatalkan sholat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menangis ketika sholat. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menangis dalam sholatnya. Diriwayatkan pula bahwa Umar radhiyallahu anhu sholat subuh dan menangis ketika membaca surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang bersujud dan menangis. Kata Allah, "Idza tutla 'alaihi ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ini nangisnya ini Bapak Ibu, baik ada masalah ataupun tidak ada masalah ini ya. Nggak ada masalah, boleh. Baik nangisnya itu karena terpukau dengan bacaan imam ataupun tidak, gitu ya. Atau kita menangis karena mendengar berita sesuatu yang tidak baik misalnya, nggak ada masalah. Artinya selama kita menangis itu dibolehkan. Kita bicara sesuatu yang dibolehkan. Yang kedua, boleh menoleh dalam sholat saat ada keperluan yang mendesak. Menoleh itu artinya melihat sesuatu, dengan catatan sesuatu itu tidak membuat kita teralihkan dari kiblat. Dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap kiblat, lalu di depan Rasulullah waktu itu sedang menunggu utusan pasukan perang. Ya, karena penting Rasulullah menunggunya dan menoleh ke kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika iqamah dibacakan, iqamah sholat subuh, lalu Rasulullah sholat seraya menoleh ke arah Syi'bi, ya tempat lalu lalangnya orang-orang masuk dan keluar Madinah. Yang ketiga, berjalan sedikit karena ada kebutuhan tanpa merubah posisi dari arah kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah bahwa saya ulangin, berjalan sedikit juga dibolehkan dilakukan karena hendak memenuhi shaf yang kosong di samping atau di depan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mana lebih utama ketika kita melihat ada shaf yang kosong di samping kita atau di depan kita? Mana yang lebih utama? Yang belakang maju memenuhi yang depan, atau yang kanan atau yang kiri merapatkannya? Yang mana Pak? Ke depan? Oke, yang lain ada? Baik. Jadi begini Bapak Ibu, dalam sistem shaf itu, jadi shaf itu paling utama dirapatkan. Ya, shaf yang paling utama dirapatkan. Dan merapatkannya bukan ke kanan, bukan ke kiri, tetapi adalah
ke tengah.